الطالبين ولأهلك الرجين بالهدى متمسكين وللأرض معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راكبين بقضاء راضين ومن أباء شاكرين وعلى البال صابرين وتتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحمد والدين وفي الجنة داخلين وعلى سيرة الكرامة قاعدين ومن المتزاوزين ومن سدوس لا يستوى بلباس متلابسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصطفين الشاربين بأكواب وأبارك وكاسب المعين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hadian di malam ketiga. Malam ketiga tarawih. Insya Allah malam hari ini kembali akan saya tayangkan langsung, insya Allah full version kajian pada tarawih di malam ketiga bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang insya Allah penceramahnya Ustadz Tony Mas'ud ya. Iya kakaknya. Kita tunggu siapa. Oh iya, nampaknya Ustadz Tony Mas'ud yang insya Allah akan mengisi kajian pada malam hari ini, dan insya Allah akan saya coba tayangkan secara full seluruh kajian Ustadz Tony Mas'ud sampai tuntas pada malam hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, dan semoga kita bisa selalu bertemu selama bulan Ramadan ini yang insya Allah penuh keberkahan untuk kita semua. Bagi Anda yang belum subscribe, belum like, dan belum komen, dengan kerendahan hati saya mohon kesediaannya untuk segera subscribe channel YouTube Ahmad Hadian. Hai guys, nampaknya Ustadz Tony Mas'ud sudah menuju ke mimbar yang telah disediakan oleh panitia dari Masjid Ar-Rahman. Baiklah, mari kita simak bersama-sama kajian pada tarawih dari Ustadz Tony Mas'ud. Alhamdulillah, pada malam hari ini jamaah Masjid Ar-Rahman nampak semakin banyak, dan sebagian sudah ada yang pulang karena mungkin bawa anak dan anaknya ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat tarawih Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan, alhamdulillah di malam yang ketiga
Ramadan 1442 Hijriah ini Allah pertemukan kita di kajian ba'da salat tarawih. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah saum kita diterima Allah. Saum yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi saum yang mengantarkan kepada ketakwaan. Dan juga mudah-mudahan salat yang Ramadan kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita istiqomah sampai akhir Ramadan dengan tetap menjaga semangat beribadah, bahkan kalau bisa grafiknya semakin naik dan memuncak. Itulah Nabi yang mulia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Ramadan itu ibarat lomba maraton. Jadi Ramadan ibarat arena perlombaan maraton. Meskipun banyak yang berlari di garis start, tetapi sedikit yang bisa mencapai podium kemenangan. Sebagian besar mengalami kekalahan. Mereka sampai di garis finish tapi tidak mendapatkan apapun kecuali menjadi penonton dan bertepuk tangan. Ini kalimat yang luar biasa ya. Artinya apa? Kalau kita masuk Ramadan tidak punya persiapan yang maksimal, maka akan menjadi orang-orang yang kalah. Jadi grafik orang-orang secara umum pada Ramadan itu awal semangat, betul tidak? Awal semangat, tengah menurun, ujungnya nyungsep gitu ya. Ya begitu kebanyakan. Jadi jangan bangga dulu bisa ikut di awal, karena babak penyisihan mas siapapun boleh ikut. Betul tidak? Tetapi yang akan diberikan penghargaan manakala bertahan bahkan bisa sampai ke garis finish. Nah, sementara Nabi yang mulia, para sahabat salafus saleh mencontohkan kepada kita di Ramadan bagaimana di awal semangat Nabi itu, karena luar biasa persiapannya. Tengah makin naik, fil asfil awakhir, di terakhir itu, di puncaknya Nabi makin naik grafik beribadahnya itu. Nah, seperti itu orang-orang yang akan meraih ketakwaan. Nah, jadi kita ingin termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka tema pada malam hari ini adalah bagaimana kita meneladani keseharian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, karena waktunya singkat sampai jam 11 ya. Sahur. Ibu siap sampai jam 11, Bu? Sampai sahur. Bapak siap? Siap tidak? Sama, Ibu juga nggak siap. Baik, karena singkat waktunya saja sampai jam 9 kurang ya. Nah, kurangnya kita lihat kurang berapa sekarang, jam berapa? Masya Allah. Hadirin sekalian, Ramadan yang terbaik adalah Ramadan yang dijalani oleh Nabi yang mulia dan para sahabat, betul? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena para sahabat merekam semua aktivitas Nabi di bulan Ramadan. Nah, mari kita teladani keseharian Nabi di bulan Ramadan. Kenapa? Agar Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Siap tidak Bapak Ibu menjadikan Ramadan tahun ini yang terbaik? Siap tidak? Siap tidak? Harus siap, Pak. Kenapa coba? Tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup dan masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Sedikit sebelum saya menyampaikan tema keseharian Nabi di Ramadan, hadirin sekalian, sahabat dekat saya, Syekh Ali Jabir, meninggal dunia, Pak. Belum lama, di usia yang masih muda, 44 masuk 45 tahun. Saya mengenal beliau sebelum beliau terkenal di televisi tahun 2009. Ketika beliau datang ke Indonesia baru beberapa bulan dan belum lancar bahasa Indonesianya.
2010 Syekh Abdurrahman As-Sudais itu ke Indonesia. Saya kontak kawan-kawan panitia, bisa tidak datang ke Darut Tauhid Bandung. Waktu itu saya diamani kepala pesantren di Darut Tauhid. Alhamdulillah kawan-kawan menyanggupi. Tidak ada persiapan yang maksimal, tetapi jamaah yang datang itu banyak sekali. Dulu belum ramai medsos kayak sekarang. Saya sebagai penerjemah. Direncanakan Syekh As-Sudais itu sholat maghrib dan isya di Darut Tauhid gitu. Ternyata beliau tidak datang karena mendadak harus ketemu kedubes Saudi di Jakarta. Akhirnya diutus Syekh Ali Jabir. Ya. Beliau datang ke Darut Tauhid. Dari sana saya mulai dekat, sering safar dakwah awal-awal sebelum dipanggil televisi itu. Pernah ke Brunei Darussalam, ke beberapa tempat, dan kalau saya umroh ke Madinah juga berkunjung ke rumah beliau. Kalau pas bareng di sana ada beliau. Sekian lama kami punya komunikasi yang baik dengan Syekh Ali. Nah, tahun kemarin ketika awal-awal pandemi kan mencekam sekali ya. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur sudah mulai ada salat tarawih lagi. Bahkan di sini ramai sekali sehingga pandemi menjadi ciri pakai masker. Oh masih ada pandemi ya, karena pakai masker ya. Hadirin sekalian, beliau mau WA saya, Ustaz, mohon maaf saya kalau banyak kesalahan. Nah, tuh men, udah lama jarang nge-WA gitu kan, sibuk, saya WA juga jarang membalas. Sama-sama Syekh, kata beliau, kita tidak tahu. Boleh jadi ya dalam kondisi seperti ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Ya, ayo kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Karena boleh jadi tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Itu kalimat yang masih ada di WA saya, Pak. Ya, itu bulan Maret masuk ke April tuh tahun kemarin. Nah, ketika bulan Januari saya ada safari dakwah ke Maluku kemarin, hampir 3 minggu. Ternate, Tidore, baca. Nah, pas dibaca itu menjelang zuhur karena beda 2 jam kan. Kalau di sana jam 12, di sini jam 10, Pak. Saya di WA oleh Syekh Muhammad Jabir, adiknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia kakak kami tercinta, guru kita Syekh Ali Jabir. Kaget saya, karena memang sebelumnya sempat viral ya, belum kritis di rumah sakit, tapi ada kabar lagi beliau membaik. Nah, kita kehilangan beliau. Intinya apa? Tidak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan, betul tidak? Boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Makanya memiliki tekad yang kuat, kita maksimalkan ya ibadah kita di bulan yang mulia ini. Hadirin sekalian, oleh karena itu maka kita penting mencontoh, meneladani sebaik-baik manusia, sebaik-baik teladan untuk kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Ahzab di ayat 321 kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik untuk kita dalam semua hal, termasuk di bulan Ramadan. Makanya kita kadang suka heran, ini yang diteladani kaum muslimin Ramadannya siapa gitu. Kalau tiap tahun begitu, ya di awal ramai, tengah berkurang, ujungnya sudah beda, udah bulan konsentrasinya, Pak. Makanya gagal terus tidak pernah meraih takwa, betul tidak? Padahal yang namanya ibadah saum itu, Ramadan itu Allah hadirkan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan bisa meraih derajat yang mulia di sisi Allah. Hadirin semua bertanya, kita akan mati tidak? Halo? Semua kita pasti akan mati, Pak. Di setahun ini ya, semenjak kita menjalani ujian COVID, berapa banyak ulama kita yang meninggal dunia, betul? Para pejuang tidak hanya di negeri kita, bahkan di belahan dunia. Termasuk yang terbaru yang belum lama, Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni, yang kitab-kitabnya banyak diterjemah dan menjadi rujukan di kita. Ulama dari Suriah, tapi beliau hijrah tinggal di Turki.
meninggal di usia hampir 100 tahun. Luar biasa ya, berkah sekali beliau itu. Ya. Nah, kita akan mati saudaraku, dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan semua yang kita pernah lakukan di dunia ini. Maka kenapa kita takut menghadapi kematian? Pasti penyebabnya di samping kita banyak dosa, ya, nggak pernah serius dengan tobat. Pasti sebabnya apa? Kita kurang bekal, betul tidak? Kita kalau mau mudik, kalau nggak punya bekal, gimana mudiknya, Bu? Ibu suka mudik, Bu? Mudik ya, sekarang nggak boleh kan ya? Dari tanggal berapa nggak boleh? Sampai tanggal? Alhamdulillah atau innalillahi? Hadirin sekalian, seseorang takut untuk mudik, takut untuk pulang kampung ketika tidak punya bekal. Padahal aslinya yang namanya orang itu, Pak, manusia itu senang pulang kampung. Senang pulang, mendengar kata pulang senang tidak? Senang. Ini waktu SD nih, anak-anak bapak ibu guru sedang rapat, pulang lebih dulu, senang tidak? Jawab, senang tidak? Nah, sama ya. Semua begitu ya? Itu ada yang ya, ibu gurunya rapat, senang belajar, jarang gitu. Rata-rata alhamdulillah senang gitu. Di kantor menjelang pulang, ini kalau sedang normal begini, tidak pandemi gini kan, menjelang mudik senang, betul tidak? Ya mudik tidak mesti di akhir kan, bisa di awalnya gitu kan. Senang loh. Harusnya orang beriman itu senang ketika kembali kepada Allah. Karena pasti tidak senang juga akan kembali kepada Allah gitu. Hanya kita ingin kembali dalam keadaan radiyatan mardiyah. Nah, Ramadan seperti ini harus benar-benar dimanfaatkan. Ini musim seminya orang beriman gitu. Ya. Hadirin sekalian, mari kita bedah. Nabi yang mulia beraktivitas di Ramadan oleh sahabat dijelaskan kepada kita. Yang pertama, bagaimana aktivitas Nabi di malam hari bulan Ramadan. Kalau kita membaca banyak riwayat yang ditulis oleh para ulama, kita bisa simpulkan bahwa aktivitas Nabi, Pak, Bu, di bulan Ramadan itu 2. Di malamnya, kayak sekarang ini 2 saja. Yang pertama menghidupkan malam dengan sholat qiyam Ramadan, yang kita kenal dengan sholat tarawih. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi didatangi Jibril. Setiap malam Nabi bertalaqi, membaca Quran, mengkaji Al-Quran dengan Jibril. Itu kata para ulama ahli Quran, istilahnya itu mu'aradah. Apa? Mu'aradah. Jibril datang, menyimak bacaan Nabi, kemudian Jibril membacakan, Nabi menyimak. Karena Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi bertemu dengan Nabi, mengecek bacaan Quran Nabi. Ya Muhammad, letakkan ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Beri nama surat ini Al-Baqarah. Beri nama surat ini An-Nisa. Beri nama surat ini Al-Maidah. Itu semua tauqifiyah. Ya, mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok 5 ayat yang pertama turun pertama kali di Gua Hira itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kok tidak disebut di awal gitu, malah disebut di akhir. Itu pun di 5 ayat pertama surat Al-Alaq di juz awal, mau akhir-akhir lagi. Itu semua tauqifiyah. Ya, perintah dari Allah Jalla wa'ala. Nah itu di Ramadan diceknya itu. Ya, bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, menjelang wafat atau di tahun Nabi wafat itu 2 kali khatam Qurannya Nabi itu dicek bacaan oleh Jibril. Makanya kemudian para ulama kita menjadikan Ramadan sebagai syahrul
Quran. Interaksi dengan Quran harus lebih. Kita bisa dapat riwayat seperti contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau itu khatam Quran di Ramadan 60 kali. Sabaraha Bu? Halo? Berapa Ibu? 60 kali. Berarti sehari 2 kali. 2 kali. Mungkin ada orang yang berbicara, masa sih sehari 2 kali khatam Quran? Saya mah sajus GHC. Tonjeng Bapak dibandingkan Imam Syafi'i itu 5 tahun sudah hafal surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Lah kita 5 tahun hafal surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Sarwa tuh? Seetiklah mirip gitu. Imam Syafi'i mah hafal surat Al-Fatihah Bu sampai dengan An-Nas. Lah kita 5 tahun hafal juga surat Al-Fatihah dan An-Nas. Artinya apa? Saya mengajak malam hari Ramadan ini pakai untuk mengkaji Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tadabburi isinya betul tidak. Sekarang banyak alat bantu, banyak fasilitas yang mudah sekali. Ini di tangan kita saja. Ya, banyak aplikasi yang memudahkan kita paham Al-Quran. Jangan ada alasan lagi untuk tidak menjadi ahlul Quran. Banyak sekarang ini. Jadi saya mengajak, mari teladani Nabi yang mulia mengisi malam hari Ramadan itu. Nah, seringnya dengan Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran. Ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bertekad, berazam yang sangat kuat, saya harus khatam 1 kali, khatam 2 kali, khatam 3 kali, alhamdulillah. Karena kalau tidak punya tekad, nggak punya target itu susah, Pak. Tapi kalau kita punya target jelas, targetnya jelas itu. Ingin khatam 1 kali, 1 juz, bismillah, ringan. Ingin 2 kali, sehari 2 juz. Ingin 3 kali, 3 juz bisa. Kalau siang agak susah, sore agak susah Bu ya masak, ya malam hari kan. Ini malam dulu, waktunya panjang. Jangan banyak tidur sayang. Ramadan kalau kita isi sebagaimana bulan-bulan biasa, apa bedanya kalau begitu? Ya, jangan. Karena bulan ini begitu mulia dan agung, bulan yang mana di dalamnya Allah Jalla wa'ala ya menurunkan Al-Quran. Di dalamnya Allah mewajibkan puasa, dan puasa itu bisa menjadi sarana untuk meraih takwa. Di dalam bulan ini Allah Jalla wa'ala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Di bulan ini Allah Jalla wa'ala melipat gandakan pahala kebaikan yang dikerjakan para hamba. Dan di bulan ini juga Allah Jalla wa'ala mengijabah doa-doa. Dan di bulan ini juga Allah menjadikan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Maka saya mengajak jangan ada malam kecuali 10 bulan Al-Quran, Pak ya. Tolong handphone disimpan dulu ya. Jadi mengganggu ini, Pak. Sebisa mungkin kalau mau tadarus, mau tilawah ya Bu ya, ngahaca gitu, jangan dari handphone, Pak. Itu udah tarik baca 2 ayat, datang WA. Masakan 2 ayat, masa WA sengaja. Cik udah nanti mama, nah saya berhenti ngaji ini, saya berhenti WA sengaja. Nggak sih itu Maryam, Sadaqallahul Azim. Tarik 2 ayat. Halo. Nah ini jadi sebisa mungkin simpan dulu lah, buka mushaf Quran. Ini nasihat buat saya juga, ini kan. Ya, buat saya pribadi ini nasihat ini ya, dan buat kita semua. Jadi simpan handphonenya, mendingan kita buka mushaf yang terbaik, siap tidak Pak? Mereka insya Allah. Dan ketika membuka Al-Quran, kita ingin membacanya, Nabi memberikan motivasi kepada kita. Allahu Akbar. Ini Nabi memberikan motivasi, Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan." Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran,
dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Maka Nabi menyampaikan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa itu? 3 kali 10 30. Di Ramadan entah berapa kali ini dilipat gandakan. Baru baca alif lam mim. Nah kalau kita baca sehari 3 juz atau 5 juz itu dibalinya 3 lagu ya, 3 atau 5 juz gitu kan, Masya Allah pahalanya luar biasa. Nah, tetapi saya mengajak jangan cuma itu gitu. Jangan cuma ingin dapat pahala saja ya. Karena kalau Quran dibaca kita dapat pahala, insya Allah pahala dapat, cuma hidayah belum tentu. Buka Quran, lihat di ayat yang dibaca oleh imam, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Niatkan kita ingin mendapatkan hidayah ya Allah, petunjuk. Maka zaman sekarang di akhir zaman penuh fitnah, Quran jadikan al-furqan, pemisah antara hak dan batil. Hak dan batil. Nah kalau kita buka Quran, ingin membaca Quran, niat dari dapat hidayah, sekaligus menjadikan Quran sebagai al-furqan, insya Allah hidayah dapat, pahala ngikut. Pasti. Kalau ingin dapat pahala, mungkin pahala dapat, tapi hidayah belum tentu. Nah di sini penting saya mengajak, mari malam hari Ramadan jadikan bulan di mana kita meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi suatunya ya masih ada. Baru malam ini, belum subuhnya, belum siangnya, duhanya. Terakhir singkat contohnya. Tadi itu malam hari ya. Jadi hidupkan dengan salat malam dan juga Al-Quran. Hadirin sekalian, selanjutnya apa? Nabi yang mulia di siang hari, Pak. Di siang hari Nabi itu sangat produktif. Coba baca Sirah Nabawiyah. Kan Nabi yang mulia mendapati Ramadan 9 kali saja ya. Karena kewajiban Ramadan di tahun kedua. Dan kita tahu pertama kali Nabi mengerjakan ibadah saum Ramadan itu tatkala peristiwa perang Badar. Perang Pak, nggak main-main. Perang Badar, musim panas di Arab lagi, panas saja kan, luar biasa. Ya. Penaklukan Mekah kapan? Futuh Mekah itu kapan? Ramadan. Bahkan dalam sejarah Islam penaklukan spektakuler yang besar itu di bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi nggak ada Ramadan untuk orang beriman di siang hari itu malas tidur, hoream. Ini karena ada kebiasaan orang masa sudah mengkritisi Pak. Setelah subuh sok salare Pak. Lama tidur. Kayaknya jadi kebiasaan Ramadan itu padahal di luar Ramadan tidak seperti itu, tapi Ramadan kenapa harus tidur, bangunnya siang gitu loh. Ada gitu nggak? Istighfar. Kecuali fil asyir awakhir nanti, semalaman kita habis bergadang untuk sholat, menghidupkan malam-malamnya, boleh istirahat. Tapi kalau dari awal sudah begitu, Pak, repot ini. Alamat akan nyungsep nanti. Jadi ya. Nabi yang mulia produktif, para ulama produktif, karya-karya besar itu akan di Ramadan, siang hari itu luar biasa. Jangan ada alasan, kau mau ngadalil, kau hadis maudhu lagi gitu kan? Naum shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, ini muskilah ini. Siapa contoh kita saudara? Contoh kita adalah Rasulullah, betul tidak? Enggak ada. Dan itu gimana kebiasaan? Jangan dibiasakan dari awal kalau sudah begitu, khawatir akan terus begitu. Makanya kadang saya mengajak sibukkan dengan kebaikan. Ya,
Yang bekerja. Yang di rumah karena masih WFH misalkan, ya hati-hati itu mengakibatkan. Karena biasanya kalau ngaji di Zoom gitu kan, di Zoom itu kan biasa bergoleran, matiin videonya kan, terus kemana gitu kan, habis ngerti gitu kan, itulah. Istilahnya memang membantu juga gitu ya. Teknologi tapi sebenarnya juga punya kekurangannya, Pak. Ya karena saya masih banyak jadwal via Zoom ini kajian-kajian terus kabayang gitu. Termasuk saya pribadi yang isinya gitu, Pak. Lagi enak lupa nih mau ngisi gitu kan, kadang yang kemudian mau sakit guys, keperluan video karena apa kemangkewe gitu. Masih disarung, masih apa gitu ya. Begitu. Ya, jadi saya mengajak tidak ada buat orang beriman di siang Ramadan tidak produktif. Harus lebih karena berkah. Allahu Akbar. Nabi seperti itu, Pak ya. Hadirin sekalian, waktunya terbatas, mohon maaf karena panitia sudah mulia terus, Pak ya. Jam 9 kurang katanya. Demikian Jadi, kajian saya akhiri dengan menyampaikan telah kalimat disampaikan yang oleh Ustaz Imam Roni Ibnul Jauzi. Abdul Fattah. Siapa? Ibnul Jauzi. Insya Kuda Allah pacu kita akan berjumpa kembali ketika mendekati dengan kajian-kajian finish, berikutnya garis finish bagaimana, pada Pak? tarawih Makin dari kencang. Masjid Ar-Rahman. Luar biasa. Insya Allah. Orang yang beriman yang Nabi dan sahabat teladannya pasti akan makin meningkat, terutama saat akan masuk al-ashrul awakhir. Dan saya mengingatkan, mumpung masih di awal dari sekarang buat berencana. Ustaz, di sini ada etika nggak? Ada ya? Alhamdulillah. Ya, beberapa masjid saya waktu kemarin di khutbah Jumat di Istiqomah ya. Di Istiqomah itu dan Citarum saya bilang ada etika, ada insya Allah sudah mulai. Alhamdulillah, tetap menjaga prokes. Ya, juga di kami di pesantren kita siapkan program etika. Kenapa? Ya karena dengan cara itu kita ingin mendapatkan kemuliaan, betul tidak? Ya, maka dari sekarang rencanakan. Bapak Ibu bermusyawarah, ajak keluarganya, ajak. Karena Nabi begitu, Pak. Nabi kata Aisyah kalau masuk 10 hari terakhir, ya idza dakhala ya al-ashr al-akhir syadda mizarah, dikencangkan itu sarungnya. Artinya Nabi itu tidak berhubungan dengan istri-istrinya gitu. Fokus ibadah. Ahya lailahu, Nabi hidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Jangan soleh sendiri. Nabi mengajak istri-istrinya itikaf di masjid. Para sahabat mengajak. Para ulama orang-orang saleh mengajak itikaf. Memang ada orang yang lebih sibuk dari Nabi. Nabi tugasnya sebumi, tapi Nabi menyempatkan untuk itikaf. Tinggalkan masalah dunia all out. Masa kita tidak bisa? Kalau tidak ada tekad yang kuat, tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Tanya diri kita, sekian lama kita melewati Ramadan, berapa kali Ramadan yang kita all out bisa itikaf di masjid full. Ya, hadirin sekalian, ya Ibnu Jauzi menyampaikan seperti itu. Jadi kuda pacu itu kalau mendekati garis finish makin kencang. Kita harus malu sama kuda. Betul tidak? Kalau ingin sukses, karena Lailatul Qadar yang dicari berjuta kaum muslim itu adanya bukan di awal, bukan di akhir, tapi di mana? Bukan di tengah, tapi di mana? 10 hari terakhir. Betul tidak? Di akhir adanya kan? Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir adanya. Mudah-mudahan keseharian Nabi ini walaupun tidak detail, setidaknya ada gambaran lah ya, bahwa Nabi itu di awal semangat, tengah makin naik, puncak di akhir. Ya, kenapa? Karena itulah para pemenang dan tidak akan banyak jumlahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Roni Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.